perempuan baru saja bergabung dengan perusahaan. Dia sebenarnya dihentikan oleh satpamnya sendiri. Kota Kyokao dipenuhi oleh CEO wanita yang tiba-tiba terpana. Rerumputan musim gugur penuh dengan rumput. Presiden perempuan tidak punya pilihan selain menjelaskan. Saya sudah melewati padang rumput musim gugur ketika saya memasuki taman. Kursinya penuh dan CEO wanita itu terdiam. Siapa pria yang sangat jujur ini? Kamu baru di sini. Bisakah Anda bekerja sama dengan kami? CEO wanita yang kesabarannya sudah terpos itu menceritakan langsung pada pemuda itu. Saya akan memberitahu pengemudi siapa dia ketika dia datang. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam. Tak disangka, pemuda itu langsung menghindar. Lalu terdengar suara mekanis lainnya. Silakan pindai kodenya. Tidak mungkin. CEO perempuan itu tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi. Minta anak laki-laki itu untuk membawa kudanya. Tapi siapa sangka setelah pemuda itu pergi, CEO wanita itu menerobos masuk lagi. Ketika pemuda itu melihat ini, dia langsung terbang, berdiri di depan presiden perempuan lagi. Pada saat ini, presiden wanita itu akan meledak amarahnya. Dia dengan marah mengambil rencana kerja pemuda itu. Kamu dalam masalah, namun pemuda itu tetap bergeming. Jelaskan saja bahwa Anda hanya melakukan pekerjaan Anda. CEO wanita yang frustrasi. Saya langsung menendang orang itu. Namun tragedinya adalah dia terjatuh ke belakang. Berani. Xiao Yu, berhenti berkelahi. Dia adalah penjaga keamanan baru. Satpam siapa yang begitu sombong? Tapi siapa yang tahu, pria yang tidak berubah selama ribuan tahun masih bergeming. Tempatkan tanda pindaian kode di depan presiden wanita. Saat ini, presiden perempuan. Saya juga harus mengagumi sikap kerja orang ini. Kerja bagus. Namun pemuda itu tetap mengangkat mesin jam itu sesuai keinginannya. Silakan pindai kodenya. Tidak mungkin bertemu pria yang begitu jujur. CEO perempuan tidak punya pilihan selain berkompromi. Sampai hidupku pada perasaan bertanya-tanya mengapa. Siapa yang tahu kalau presiden perempuan itu baru saja bergabung dengan perusahaan? Kemudian saya menerima kabar bahwa kakek saya sakit parah. Sahabatku pun segera menelepon bagian keamanan untuk mengirimkan satpam. Tapi siapa yang tahu dia akan mengirimkan gunung es itu lagi? Kenapa kamu lagi? Di mana yang lainnya? Tidak ada orang lain di Departemen Keamanan Markas Besar Su sekarang. CEO perempuan tidak punya pilihan selain masuk ke dalam mobil. Tapi siapa sangka begitu setelah naik bus? Suara mekanis pria strike itu mulai terdengar. Tuan Su, mohon kencangkan sabuk pengaman Anda. Lihatlah pria itu. CEO wanitanya juga tahu. Jika Anda tidak mengenakan sabuk pengaman hari ini, saya khawatir saya tidak bisa pergi. Jadi saya harus menuruti pemuda itu dengan patuh. Tapi kemudian saya sampai di bangsal kakek. Lalu aku melihat gadis kejam itu. Ternyata bibiku lah yang menipuku untuk datang ke sini. Dia tidak hanya mengancam CEO wanita tersebut untuk menyerahkan sahamnya. Ia juga ingin memaksa CEO perempuan itu menikahi keponakannya. Namun siapa sangka CEO wanita tersebut justru berteriak 5.927. Tuan Su datang. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda tunangan ini. Kami akan segera menikah. Jika Anda sangat sibuk, Anda tidak perlu datang ke pesta pernikahan. Lagi pula, aku tidak akan mengundangmu. Datang. Siapa anak ini? Kamu mengkhianatiku. Khayalan Guo Mingming adalah sebuah penyakit. Jika Anda sakit, Anda harus dirawat. Demi Tuhan. Kapan aku pernah berbicara denganmu? Dan kamu, kakek berada dalam situasi ini sekarang. Sebagai seorang putri, Anda sebenarnya ingin menutupi langit dengan satu tangan. Anda sedikit terlalu percaya diri. Selama aku di sini untuk sementara waktu, 5% ini tidak akan pernah ada di tangan Anda.
Ngomong-ngomong, airnya dibuang oleh putri yang sudah menikah. Anda telah menumpahkannya selama bertahun-tahun untuk keluarga Sukami. Anda hanyalah orang luar. Sayangku, pergilah. Berhenti. Siapa anakmu? Siapa dia bukan urusanmu. Saya Satpam Perusahaan nomor 5927. Pantas saja baunya seperti anjing 5927. Jika Anda hanya seorang pengawas, jangan lupa identitas Anda. Menjauhlah dari tuanmu. Mengerti? Guomei, apa yang kamu lakukan? Diam-diam, dari mana asalmu? Tuan Su, Anda bisa pergi. Diam-diam. Kita ditakdirkan untuk menjadi pasangan yang serasi di surga, ya atau tidak? Aku akan ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Duduk di belakang. Tuan Su, mohon kencangkan sabuk pengaman Anda. Anda tidak bisa. Dia adalah putri tidak sah dari kakakku dan rubah nakal itu. Saya tidak dapat melihat siapapun. Apakah ibumu memalukan jika aku memilikinya? Jangan menganggap serius apa yang baru saja Anda katakan. Ya, aku tidak ingat apa yang terjadi tadi. Tidak ada bibir yang menyentuh. Oke, terima kasih. Jangan menjilat bibirmu juga. Jika di perusahaan sebelumnya, saya tidak mengambil inisiatif untuk memindai kode yang panjang. Itu masalahku. Setiap orang sama sebelum kode yang dipersingkat. Tapi reaksimu nanti. Bukankah ini sedikit, Tuan Su? Apakah kamu ingin aku meminta maaf? Oke, Tuan Su, saya menggunakan milik saya. Itu milikku. Kamu mengetahuinya dengan baik. Saya harap Anda akan bekerja di masa depan. Pertahankan keseriusan ini. Menyetir. Ayah. Kamu sangat mencintaiku, kan?
Barang-barang dari rumah kami tidak boleh jatuh ke tangan pihak luar. Diam-diam. Diam-diam. Anda adalah cucu kakek yang aneh. Kakek sangat mencintaimu, ayah. Kakek telah menunggumu kembali. Kakek pasti akan baik padamu. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Malammu panjang dan kamu punya banyak mimpi. Halo, Tuan Su. Tuan Su, manajer kelas. Apakah kamu dianiaya? Oh, Tuan Su memang bukan lampu hemat bahan bakar. Namun seperti kata pepatah, bersama raja seperti bersama harimau. Direktur kami juga seorang wanita cantik. Tidak bisakah kamu lebih berhati-hati? Ups. Biksu muda itu turun gunung untuk mengubah tubuhnya menjadi makanan vegetarian. Beku tua itu punya penjelasannya. Wanita di kaki gunung itu adalah seekor harimau. Jika Anda menemukannya, pastikan untuk menghindarinya. Hei, hei, hei. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Perusahaan telah menetapkan bahwa orang harus lebih jarang keluar rumah selama jam kerja. Jika Anda punya waktu, larilah keluar. Tuan semua orang, tahukah Anda apa yang akan terjadi pada unicorn ketika mencapai kutub utara? Jangan terlalu main-main. Saat unicorn mencapai kutub utara, bukankah itu masih unicorn? Kami akan membeli barang itu sekarang. Hanya 2 gadis bau. Tidak tahu malu jika tidak memberikan teka-teki. Tidak peduli dengan etika sosial. Kirin. Atau Arctic. Es krim. Es krim. Es krim. Hahaha. Susi Jun akan mengambil tindakan terhadap perusahaan. Kita harus bersiap. Mereka sudah mulai. Terima kasih telah menjagaku tahun ini. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Ini tidak seperti kita membagi kiri dan kanan. Tidak apa-apa, saya telah bekerja keras untuk Anda selama beberapa tahun terakhir. Gajinya tidak akan berkurang. Tuan Su, kami sama sekali tidak khawatir tentang gaji. Namun situasi perusahaan saat ini, kami tinggal. Hal ini juga menjadi beban bagi perusahaan. Saat ini, sebagian besar karyawan hanya memiliki syarat saja. Aku tidak menyangka bibimu akan melakukan sesuatu dengan begitu cemerlang. Gaji tidak boleh ditunda. Gedung ini juga sewa bibimu. Anda menemukan solusi. Biarkan aku memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Saya ingin makan hotpot, tetapi saya tidak punya uang. Saya juga tidak punya uang. Saya bahkan tidak punya uang untuk membayar gaji saya lagi. Tapi saya sangat ingin makan hotpot. Saya sangat kesal karena saya tidak punya uang. Bersiaplah untuk bertarung. Dengan kepribadian bibimu. Kali ini dia pasti menang.
Ups, kenapa akhir-akhir ini aku merasa tidak enak dengan sepatuku? Sepertinya tidak nyaman. Saya ingin makan hotpot. Saya harus berganti pakaian setelah pulang kerja. Hei, kamu mau makan atau tidak? Hei, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Itu seperti ini untuk sementara waktu. Anda naik ke atas, ikuti tur ke setiap kantor. Kalau ada yang kerja lembur, tanyakan jam berapa dia berangkat. Kemudian Anda membuat rekor. Pintu tidak terkunci atau lupa dikunci. Kunci saja untuk orang lain, itu saja. Tidak. Anda hampir pulang kerja setelah pemeriksaan Anda. Makan hotpot setelah bekerja. Raja permainan elektronik. Saya hanya bisa menembak penembak. Tidak apa-apa kakak, aku bisa melakukan semuanya. Mengalahkanmu. Tuan Oi, kami akan meninggalkan perusahaan ini. Jaga dirimu. Ingatlah untuk menurunkan berat badan. Tuan Ujiang, mari kita berfoto bersama. Apakah ini yang disebut gemuk? Ini yang disebut kuat. Wah, Tuan Ujiang tidak hanya kuat tapi juga tampan. Saya mencintaimu, Tuan Ujiang. Selamat tinggal, Tuan Ujiang. Hei hei. Kalian berdua, kemanapun Anda pergi mulai sekarang, bekerjalah dengan keras. Tidak mungkin salah. Selamat tinggal. Pohon itu tumbang dan Husunsan. Perusahaan ini akan tutup. Tuan Wang, hei, halo, Tuan Wang, halo, Tuan Wang, Tuan Wang, Tuan Wang, apa kabar? Perusahaan sedang libur kerja. Tolong minta Tuan Su keluar. Su Tong juga sibuk. Kamu pikir aku tidak cocok? Gulungan. Jangan. Gulungan. Tuan Wang, cari saya. Tuan Su, saya akan membawa seseorang ke sini hari ini. Saya ingin memeriksa kondisi properti kami. Ada perusahaan lain yang ingin mengambil alih gedung timur kita dengan harga tinggi. Anda juga tahu bahwa saya orang yang pelit. Mari kita katakan yang sebenarnya. Balasan yang dilarang. Tuan Wang diutus oleh bibiku, bukan? Selama masa berlakunya kontrak sewa, tanpa izin penyewa, penyewa tidak diperbolehkan memasuki ruang yang disewakan tanpa izin. Sebelum aku menelepon polisi, silakan pergi. Berapa nomor telepon polisi? Seharusnya 110. Datang dan ambilkan satu untukku. Saya ingin menelepon polisi. Seseorang melanggar kontrak dan membuat masalah secara tidak wajar. Saya ingin mencari perlindungan hukum. Bukankah Anda setuju untuk menyewa rumah terakhir kali? Apakah sudah ditunda? Apa yang akan terjadi jika saya mengatakan ini? Ayo pergi. Jika ada di antara kalian yang bisa lewat hari ini, saya akan kalah. Bukankah Anda setuju untuk menyewa rumah terakhir kali? Apakah sudah ditunda? Jadi bagaimana jika saya mengatakan ini? Ayo pergi. Jika ada di antara kalian yang bisa lewat hari ini, saya akan kalah. Kontrol kekuatan. Cobalah untuk tidak membiarkan siapapun pergi ke rumah sakit. 8 kepalan tangan disulam di sisi kanan atas kaki. Berhenti, berhenti. Apakah kamu baik-baik saja? Adik perempuan, jangan bergerak. Kamu bajingan tua. Izinkan aku memberitahumu. Jika kaki Sister Xiaoyu tidak terkilir, Anda semua telah dikeluarkan 50. Ah. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Apa?
Tidak ada yang bisa melakukannya. Perusahaan keamanan kecil akan segera tutup. Kenapa repot-repot? Cepat pergi. Aku akan memberikannya padanya. Sudahkah Anda memindai semua kode kunci yang panjang? Saya sudah memeriksa lantai atas dan bawah. Semua orang sudah pergi. Aku sudah menutup pintu dan lampunya. Cepat pergi dan hubungi polisi. Hal ini tidak mudah untuk ditangani. Ada apa? Kamu di sini, kan? Ya, kamu harus keluar. Oke. Pasokan tahap kedua. Merupakan tanggung jawab saya untuk melindungi keselamatan perusahaan. Kode kunci panjang. Jika tidak, coba pengenalan wajah pada saya terlebih dahulu. Apa? Ke atas. Oh. Hui. Katamu. Tuan Wang. Aku belum memberitahumu. Jangan berangan-angan tentang lagu ini, Tuan Wu. Aku akan memukulmu saat aku melihatnya. Siapa adikmu Xiao Yu? Perusahaan. Prestasi kecil perusahaan. Tuan Su, perusahaan sedang tidak damai akhir-akhir ini. Kamu harus berhati-hati. Mengapa kamu menatap bibirku? Aku kamu apa kamu? Sebenarnya kami baru saja menyebutkan kenaikan gaji. Itu bukan tidak mungkin. Saya tidak membuat masalah. Bukankah wajar jika Anda bekerja di perusahaan? Selain itu, bisakah Tuan Su melupakanmu? Bagaimana Anda bisa mengemukakan hal ini atas inisiatif Anda sendiri? Kanan. Tuan Su baru di sini. Tidak diperbolehkan hahaha. Tapi hari ini, Anda melakukannya dengan sangat baik. Makan hotpot malam ini, daging pangsit, panci panas. Pulang kerja. Makanlah apapun yang kamu mau. Atau Anda bangun. Maksudmu sekelompok kamu ditendang oleh penjaga keamanan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan penjaga keamanan itu. Grup kami memiliki total 18 properti. Ada 4 tempat di mana Anda membantu saya mengikuti angin. Apakah kamu tahu alasannya? Karena masalah ini. Ini sangat sederhana dan siapapun bisa melakukannya. Apakah kamu mengerti? Semua orang tahu keluar. Meski 5% di tangan Sujin tidak banyak. Tapi ini penting. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Atau, mari kita bicara dengannya. Seorang gadis. Jangan membuat keributan seperti itu. Wanita jalang kecil ini. Sama seperti saudaraku, saya tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati itu. Harus memberi tekanan lebih padanya. Tidak bisa bertahan lebih lama atau bagaimana?
Sahamnya adalah milik Anda, Wu Guiwo. Kita masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Haha. Itu. Saya sering datang ke toko ini. Segalanya agak rusak tapi dagingnya lumayan. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Su menelepon Anda apa hari ini? 5927. 5927 kamu mendapatkan daging untuk para pemimpin. Dagingnya semakin tua. Episode berikutnya. Apakah wanita muda itu ada di perusahaan hari ini? Saya tidak memilih apa yang saya katakan, tapi sebenarnya aku. Dia naksir kamu. Wah, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak berbicara sepanjang malam? Apa yang kamu lakukan sekarang? Hai Suster Xiaoyu. Hei, dia berbicara omong kosong haha. Bagaimana saya bisa seberuntung itu? Aku hanya memikirkannya dalam hatiku. Memang begitu. Aku bahkan tidak berani memikirkan tentang Sister Xiaoyu dan aku. Oh, lihat aku, kita. Salah jika salah pintu, bukan? Dia berbicara omong kosong tentang dia. Namaku Erki. Silakan pindai kode pindaian yang panjang. Hahaha. Kuda cengdu mahahaha kuda cengdu. Jadi teman sekelas kita sedang menulis di sini sekarang. Itu harus dipusatkan di sekitar judul yang ada di seluruh bagian. Merasa hijau. Prinsip dasarnya adalah konflik terungkap dari buka pintunya dan lihat harta karunnya. Konflik perlu dikembangkan. Zhuge Liang. Klimaks konflik harus dilindungi. Menyayat hati. Konflik diakhiri dengan bijak. Semua hilang. Konflik. Setiap kontes. Dia adalah paragraf plot. Dan di setiap paragraf ada pertobatan saleh lainnya. Jadi itu tidak berpengaruh pada kemajuan plot. Jangan menulis lebih tinggi sama sekali. Guru Si. Jika Anda menulis kalimat pendek, aku akan bertanya padamu, tidak peduli apakah drama itu sebuah drama atau bukan. Hahaha. Permisi, maaf. Kami adalah satu-satunya orang di toko dan tidak ada orang lain. Izinkan saya bertanya pada kalian berdua. Bisakah kamu memainkan King of Glory itu? Aku bisa, ayolah.
Tarian 5 baris dimulai dan saya mengarahkannya. Pergi saja cari pengasuh. Ayo, 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 jalan-jalan. Teruskan. Gurunya juga masih muda. Guru Si, maafkan saya. Saya akan segera kembali. Apakah Anda baru saja lulus dan magang? Kami kebetulan kekurangan penjaga keamanan di sini. Drama saat ini. Mengapa? Nona Sue. Ayo bertarung dulu hari ini. Haha, tentu saja. Aku akan bersenang-senang di lain hari. Haha. Saya akan mengurus masalah sewa besok pagi. Tapi jika bibimu terus seperti ini, kirim seseorang untuk melanjutkan pertengkaran dengan kami. Sial, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi bibiku? Saya tidak takut padanya. Masih ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan saham? Biarkan dia makan apa-apa. Tidak apa-apa, saudara Su. Saya akan bersaing dengan 5.927. Datang dan bertarung satu persatu. Datang 10 dan lawan 10. Jika Suster Xiaoyu. Perusahaan-perusahaan. Para pengemudi mengundurkan diri. Anda sangat dirugikan oleh atasan Anda yang menggunakan layanan ride-hailing online di tengah malam. Saya suka menggunakan layanan ride-hailing. Namaku Erki. Aku akan memberimu pekerjaan baru. Gaji berlipat ganda. Apakah kamu tertarik? Apakah ada? Pekerjaan selesai hari ini. Kamu bisa kembali. Oke, Tuan Su. Apakah kamu tidak akan pergi? Aku ingin melihatmu pulang dengan selamat. Atau kamu tinggal sedikit lebih lama. Minum segelas air. Oke, saya akan masuk dan memeriksa situasi keamanan. Beberapa pemilik komunitas melaporkan seorang pria yang mencurigakan. Ikuti mereka, Tuan Su, ke dalam villa. Mengapa Anda tidak mengatakan hal ini terjadi? Apakah Departemen Keamanan Grup Merah ingin merekomendasikan penggunaannya? Ya.
5927 Anda benar-benar seorang penjaga keamanan. Tugas barumu bagiku adalah menjagamu tetap aman. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Lupakan saja, aku akan meneleponmu 5927. 5927 Cukup mulus. Saya sudah memeriksa semuanya di lantai atas dan bawah. Jika tidak terjadi apa-apa, ini kunci cadangannya. Aku akan menyimpannya bersamamu dulu. Ada juga kunci garasi di sini. Anda dapat mengambil mobil kembali hari ini. Berkendaralah dan jemput aku besok. Saya akan pergi ke halaman belakang untuk terakhir kalinya dan memeriksanya. Selamat tinggal, nama saya Erki. Selamat tinggal Tuan Su. Kami adalah warga yang antusias di sini. Apakah itu? Seseorang melihat ekor manusia ini masuk ke rumah bersama nyonya di sini. Anda tidak curang, kan? Saya penjaga keamanannya. Kamu pergi, ya. Dia membiarkan kita pergi. Haruskah kita pergi atau tidak? Kalau begitu aku hanya bisa mengirimmu pergi secara langsung. Takut padamu. Ah, aku takut padamu. Hahaha. Kecilkan suara Anda agar tidak mengganggu tetangga. Keluarkan sekelompok orang ini dari sini. Jangan datang lagi. Apakah itu kamu?
Berhenti mengejar. Hubungi polisi. Saya pikir seseorang sengaja ingin membuat segalanya lebih besar, memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Aku akan mengurusnya besok. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Tuan Su, apakah kamu baik-baik saja? Ah, bagus. Bagus. 5927。 Malam ini bisa tinggal. Kamu juga tampan. Maksudku, Anda tidurlah sepagi ini. Jangan khawatir, saya akan bangun kapan saja. Lalu aku mematikan lampu. Apakah kamu tertidur? Belum. Apakah Anda mendengar suara-suara aneh? Tidak. Maukah kamu ikut denganku? Saatnya lepas landas.
Diam-diam. Dalam hidup, kami adalah pasangan yang sempurna. Tuan Su, saya menggunakan bahan-bahan di lemari es terakhir kali. Oh, Tuan Su, sarapan sangat penting. Makan lebih banyak. Anda juga bisa membuatkan sarapan. Sangat penting untuk makan dengan sehat. Bisakah Anda mengendarai speedboat? Tidak akan. Itu. Bisakah kamu menerbangkan pesawat? Dan kamu? Apa yang biasanya kamu lakukan di rumah? Saya. Melakukan pekerjaan rumah tangga. Saya suka mengepel lantai. Namaku Erki. Apakah kamu punya pacar? Lupakan saja, kamu tidak perlu memberitahuku. Itu pesan teks dari teman baik ayahku, Paman Liu. Ayah saya telah hilang selama 3 tahun. Ayo pergi. Tuan Su. Selesaikan makannya. Tuan Su, haruskah kita mengemudi dengan lebih aman? Bensinnya habis. Duh. Pegang pinggangku. Berangkat pada 27.05. Tuan Su, saya merasa terlalu berat untuk menahan diri untuk masuk seperti ini. Akan ada bahaya. Tidak ingin makan es krim.
5.927 belikan aku sebotol anggur. Oke, Tuan Su, Anda ingin rasa apa? Coklat. Panggil aku coklat. Paman Liu, aku sudah lama mencarimu. Membaca. Jinjing, apakah kamu punya berita tentang ayahmu? Diam-diam, Paman Liu, aku minta maaf. Diam-diam, jangan berani-berani bicara. Diam-diam, Paman Liu, aku akan diam. Jin baik-baik saja, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkanmu dari iblis itu hari ini. Keluar dari tangan raja dan keluar dari sini. Hanya kamu, hanya aku. Diam-diam. Apakah Anda masih menantikan hantu jahat itu? Datang dan selamatkan aku sekarang. Maumu. Diam-diam. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab. Saya telah mengirim orang untuk menangani penjaga keamanan jahat itu. Dan, yang pasti, apakah saya juga mengundang 4 ahli bela diri yang hebat? Tuan Su, 4 ahli seni bela diri yang hebat, tolong hubungi saya. Mengapa kamu datang? Andalah yang melukai Tuan Su. Tuan Su, 4 ahli seni bela diri yang hebat, tolong hubungi saya. Mengapa kamu datang? Andalah yang melukai Tuan Su. Ya, dan selalu. Bukankah itu karena kamu, penjaga keamanan yang jahat? Itu sebabnya dia terluka. Kamu benar-benar beruang kecil yang tak terkalahkan. Saya punya nyali untuk melawan 4 tuan. Tuan Su, barang es krim rasa coklat sudah habis terjual. Pergi ke tempat lain nanti. Segera kembali. Anak muda, apakah Anda bercerita tentang etika bela diri? Hahaha.
Jangan datang ke sini. Aku akan menyeka wajahmu. Saya telah membaca. Aku tidak punya wajah untuk kembali dan memberitahu bibimu. Tidak peduli betapa tercela artinya dia biasa mendapatkannya. Saham grup, saya akan menyelidikinya dengan jelas. Adapun bagian saya, katakan padanya untuk berhenti bermimpi. Apakah Anda mengerti apa yang dikatakan Tuan Su? Bocah, siapa kamu? Anda hanyalah seorang penjaga keamanan kecil yang bekerja untuk orang lain. Apakah menurut Anda wanita menyukainya? Akankah aku benar-benar bergerak melawanmu? Jangan terlalu agresif. Anda adalah alatnya. Kamu anjing yang menakutkan. Guo Mingming memberimu kentut besar. Lima titik tujuh. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia kentut. Ayo pergi, Tuan Su. Pergi beli es krim coklat. Apakah kamu baik-baik saja? Setiap orang. Kembali. Hai Tuan Su, kenapa kalian berdua tidak memakai handuk mandi atau semacamnya? Dari mana datangnya busur dan anak panah yang berlebihan ini? Neo, mereka harus mengaturnya. Kalian berdua seperti ini. Ah. Hei. Apa yang sedang kamu lakukan? Pakaikan semua pakaian untukku. Ada apa denganmu? Hei, aku akan segera membayarnya kembali. Aku akan segera membayarnya kembali. Di mana kita? Apakah Hotel Bintang 5 menerima tamu asing? Jalan kecil. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Apa pendapat Anda tentang 5.927? Dapat diandalkan. Anda tergantung di leher orang lain, karena aku. Tutup mulutmu. Maaf. Urusan keluarga kami juga melibatkan Anda. Apakah kamu gila? Beritahu aku ini. Saya benar-benar tidak ingin menghubungi Anda. Anda sekarang memiliki 5.927. Tentu saja kamu tidak membutuhkanku. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Saya pikir Anda tidak menginginkan saya lagi. Apakah kamu hampir meniduriku di hotel? Saya mulai berlatih memanah ketika saya berusia 5 tahun. Setelah siswa berusia 16 tahun. Jangan pernah memotret layar.
Setiap kali saya mendengar Anda mengatakan hal-hal yang tampan dan centil, itu semua membuatku iri, pelit. Jangan mengacaukan piring buahnya. Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada orang lain? Siapa bilang aku ingin memberikannya padanya? Siapa dia?5.27，5.27。Tidak heran Anda harus membawa saya menaiki tangga samping. Saya tidak pernah mengira Anda adalah orang seperti itu. Itu benar-benar membutakan mataku. Namaku Erki. Permisi. Ayo pergi. Karena hasilnya. Tidak. Keluar dari tangga pintu samping. Hei, kamu mau kemana? Saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Di sini kotor. Saya harus pergi ke perusahaan. Tidak ada seorang pun di perusahaan sekarang. Tidak menginginkanmu. Saya biasanya berpakaian seperti sebongkah kayu. Faktanya, jauh di lubuk hatinya, dia bau dan tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. 5927 pergilah ke neraka. Cara mengemudi. Maaf, aku sungguh malu. Tahukah kamu bahwa kamu dilarang membunyikan klakson di mobil? Aku tahu. Aku baru saja belajar mengemudi. Saya berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Saya pasti akan memperhatikan mengendarai mobil bagus lain kali. Saya melihat Anda juga orang yang berstatus. Kualitasnya buruk. Kaya dan tidak tahu malu. 5 orang miskin dan 2 orang kaya tidak tahu malu. Orang miskin dan orang miskin tidak tahu malu. Tuan Su. Bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa perusahaan akan ditutup untuk perbaikan, lalu semua orang kembali dulu? Tapi jangan khawatir. Selama aku di sini, pasti tidak akan ada masalah di perusahaan.
5.927 tidak datang. Bocah ini. Anda bahkan tidak menelepon untuk meminta izin atau semacamnya. Jika kamu menunggu dia datang, aku pasti akan memarahinya. Ini adalah momen kritis bagi kelangsungan hidup perusahaan. Yang terbaik adalah melihat apakah seseorang memilikinya. Kualitas kesetiaan. Loyalitas. Tapi orang ini. Orang-orang baik. Ini pasti darurat. Tetapi jika Anda dalam keadaan darurat, Anda harus menelepon dan meminta izin. Sekarang biarkan aku pergi dan melihat pintunya. Diam-diam. Kenapa kamu sendirian? Di mana penjaga keamanan pribadi Anda? Di mana penjaga keamanan pribadi Anda? Bagaimana dengan Xiao Yu? Apa yang kamu lakukan padanya? Saya tidak sengaja mengetahuinya dari orang tua itu 2 hari yang lalu. Dia meninggalkan gudang ini padamu. Jadi aku memanggilmu ke sini untuk mencari tahu tujuan orang tua itu melakukan ini. Su Sujun, berhentilah berpura-pura menjadi hantu di sini. Saya tidak pernah tahu ada gudang seperti itu. Diam-diam. Apakah kamu mendapat masalah dengan anak Anda? Aku beritahu kamu, penjaga keamanan kecil seperti itu, jangan lihat level rendahnya sekarang. Habiskan banyak waktu di luar. Lihatlah sekarang. Kakak perempuan. Saat itu, kakakku melakukannya untuk ibumu dan kamu, meninggalkan seluruh keluarga. Tapi 3 tahun lalu kamu kembali dari luar negeri sendirian. Kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Lagi pula, lelaki tua itu masih menyukaimu. Saya akan menyelidiki dengan jelas tentang hilangnya ayah saya. Adapun bagian saya, berhentilah bermimpi. Tahukah kamu kenapa aku di sini? Apakah Anda menyandera Xiao Yu? Beritahu aku di mana dia berada. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Ini adalah semua yang Anda miliki selama 3 tahun. Saya tahu dengan jelas. Takdirmu selalu di tanganku. Dapatkan informasi perusahaannya. Satsuki. Apakah itu kamu? Anda tidak perlu menyalahkan dia. Dari awal,
Xiao Yu adalah orang yang aku atur untuk berada di sisimu. Waktunya telah tiba. Faktanya, jika penjaga keamanan kecil tidak muncul secara tiba-tiba, ini sudah lama berakhir. Wanita itu pagi ini adalah kamu. Hanya kamu yang punya kunci rumahku. Muncul di villa malam itu. Itu kamu. Dia mencuri informasi perusahaan dari komputer saya. Ya. Saya awalnya berpikir itu akan disembunyikan di sini. Rahasia apa yang ditinggalkan orang tua itu untukmu? Sepertinya sekarang. Tapi itu hanya gudang kumuh. Saya sudah selesai. Dapatkan kendali penuh atas status keuangan perusahaan Anda. Masalahnya lebih serius dari yang saya kira. Sekarang selain menjual saya saham Anda, kamu tidak punya pilihan. Hujan. Beberapa tahun ini. Terima kasih sudah menjagaku. Apapun yang terjadi, kamu adalah sahabatku. Tanda tangani. Ini bagus untuk semua orang. Sudah sendirian. Mengapa Anda harus membuat diri Anda begitu sengsara lagi? Selama yang kamu mau. Lenganku selalu terbuka untukmu. Tugas barumu bagiku adalah menjaga kita tetap aman. Andalah yang melukai Tuan Su. Tuan Su. Anda bisa pergi. Tuan Su. Ingat namaku. Keluar dari tangga aman. Hari ini, saya dengar Anda memecat penjaga keamanan kecil itu. Hati orang-orang. Bukankah benar aku disakiti olehmu? Tuan Lee, saya di sini.
5.27 Mengapa kamu datang? Mengapa kamu datang? Aku tahu kamu akan dihantui. Mari kita lihat seberapa bagus Anda bisa bertarung hari ini. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Beritahu semua anak buahmu untuk mundur. 5.000. Tuan Su, Anda tidak memerlukan uang. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan mereka semua dengan senjata? Saya selesai menandatangani. Kamu membawaku pergi. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu sudah setengah jalan bersamanya? Jadi, mari ikuti skripnya. Aku akan mengerumunimu di sini dulu. Orang tuaku memukulinya. Hei, apakah kamu berhutang? Aku berhutang, aku berhutang. Jangan berhutang padaku. Tolong jangan pukul dia. Aku berhutang budi padanya. Saat ini, sakitnya pengobatan dari lubuk hati saya. 5.000. 5.000. Jangan pukul dia. Bagaimana dengan itu? Kenapa datang ke sini seperti ini? Anda tidak mengikuti naskahnya, bukan? Ini adalah senjata dengan tegangan 50.000 volt. Apakah kamu berani datang ke sini? Aku akan mengubah tuanmu menjadi orang bodoh. Itu sudah cukup. Jangan melangkah terlalu jauh. Pada dasarnya, Anda tidak akan datang. Pistol mainanmu. Jangan tampilkan terlalu banyak. Bulan penandatanganan. Apakah kamu sedikit usil? Aku berhutang budi padamu. Sudah terbayar. Polisi tidak diperbolehkan bergerak. Menuntutmu. Bulan sabit. Guo Mingming mengangkangi mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Kami adalah polisi.
Ini adalah surat perintah penangkapan. Kami sekarang telah mengumpulkan cukup bukti. Itu cukup untuk membuktikan bahwa Anda dicurigai berkomitmen terhadap kejahatan yang membahayakan keselamatan masyarakat, kejahatan yang mengganggu ketertiban perekonomian, kejahatan pelanggaran hak-hak pribadi warga negara, tindak pidana mengganggu ketertiban pengelolaan masyarakat, korupsi dan suap. Bawa mereka pergi. Apa buktinya? Ayo tunjukkan buktinya sekarang. Bukti. Saya sudah menyerahkannya ke polisi. Zhang Xiaotian, aku tidak mengira itu adalah kamu, seekor rubah tua. Setahun yang lalu, lelaki tua itu mengatur agar saya menyelidiki Anda. Saya tidak berharap Anda berkembang menjadi seperti sekarang ini. Personel Anda di perusahaan, keuangan. Saya tidak akan membicarakan trik-trik kecil yang dilakukan di tempat-tempat ini. Tapi sebagai Bibi Jingjing, Anda benar-benar menggunakan kata-kata tercela seperti itu. Gunakan cara tercela untuk menghadapinya. Saya memasang pemantauan terlebih dahulu untuk gudang ini. Semua yang baru saja kamu lakukan, semuanya berkata, polisi selalu menjual. Zhang Xiaotian, berhentilah berpura-pura menjadi orang baik. Anda telah banyak memanfaatkan keluarga Sukami selama ini. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, harap simpan di catatan Anda. Singkirkan Xiaotian. Aku akan menggalinya untukmu. Apakah kamu tidak sibuk? Dasar rubah tua yang tidak tahu berterima kasih. Dasar rubah tua Xiaoyu yang sombong. Diam-diam. Maaf. Paman Zhang takut mengganggu rumput dan membuat ular khawatir. Jadi aku belum menghubungimu. Saya merasa bersalah kepada Anda, Paman Zhang. Saya pikir kalian semua tidak menginginkan saya. Ayahmu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Orang lain tidak peduli padamu. Aku pasti akan menjagamu. Sudah waktunya bagimu untuk mengunjungi kakekmu. Kakek menjadi lebih baik akhir-akhir ini. Adapun masalah manajemen perusahaan Anda sebelumnya, ini semua salah Su Sujun. Saya akan membantu Anda menanganinya nanti. Jangan khawatir. Terima kasih Paman Zhang. Saya akan pergi ke Biro Keamanan Umum nanti untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Oh, benar. Gudang ini memang diberikan oleh kakekmu. Tapi saya tidak tahu peran apa yang dia miliki. Tapi ini masalah antara kakek dan cucu. Saya tidak peduli. Semua yang terbaik, orang tua itu baik padamu. Oh, semuanya berjalan baik untuk orang tua masa kecilku. Bukankah itu Kapten Keamanan Huage? Apa yang dia lakukan di sini? Tuan Su. Bangkit dari 5 jalur. Aku tahu kamu akan datang. Tuan Su. Misiku sudah selesai. Sebenarnya, saya seorang penjaga keamanan. Aku tahu. Anda adalah penjaga keamanan perusahaan. Pekerjaan saya berbeda dengan satpam biasa. Kita hanya melayani beberapa pelanggan khusus. Anda. Ia diundang oleh Paman Zhang. Tuan Su, terima kasih telah merawat saya hari ini. Menurut saya, saatnya mengucapkan selamat tinggal. Bisa tinggal. Tuan Su, Anda tidak lagi memerlukan perlindungan khusus. Selamat tinggal. Hari ini, ketika di rumah, saya salah paham. Maaf.
tanya, aku melihatmu terlihat marah hari ini. Saya masih sedikit senang. Ayolah, Tuan Su. Kamu bisa.5927。Nomor Anda. Saya tidak akan membiarkan orang lain menggunakannya lagi. Tuan Su, mohon kencangkan sabuk pengaman Anda. Tuan Su, mohon kencangkan sabuk pengaman Anda. Tuan Su, sarapan sangat penting, makan lebih banyak. Andalah yang melukai Tuan Su. Saya khawatir Tuan Su akan pergi membeli coklat dan... Ayolah Tuan Su. Kamu bisa. Hari pertama di tempat kerja. Kesan pertama itu penting. Dalam arti tertentu, kami adalah wajah grup ini. Hei, Tuan Su akan makan. Hai Tuan Su. Sister Xiao Yu masih dalam perjalanan bisnis. Dia sedang dalam perjalanan bisnis untuk waktu yang lama kali ini. Siapakah saudara Dajiang, saudari Xiao Yu?
Pulang kerja malam ini. Perlakukan Anda dengan hotpot. Katakan perlahan. Kami sangat senang mengundang Anda ke penampilan kami kali ini. Saya berharap kerjasama kita ke depannya akan berjalan lancar. Ambil alih. Dia bahkan tahu nama Inggrismu. Dan aku hanya tahu nomormu. Apa yang terjadi, diamlah. Nama saya 27. Terakhir kali kamu bilang, melihatku marah, kamu akan sedikit bahagia. Sekarang saya sangat-sangat marah. Saya sekarang sangat-sangat bahagia. Cintamu. Aku ingin terbang bersamamu. Keinginan yang baik. Oh. Hahaha. Ups. Ini. Orang ini sedang ditembaki oleh Tuan Su. Itulah yang aku katakan tadi padamu, adikku. Nomor 5927, mendengus. Yang ini adalah CEO wanita yang mendominasi standar dan kisah tentang penjaga keamanan kecil yang berdarah. Ini sedikit berlebihan, tapi itulah adanya. Biar ku beritahu padamu. Kalian berdua, lakukan dengan baik, loh. Tidak semua petugas keamanan dapat menghadapi hal ini. Tapi apa yang dia katakan kembali. Lakukan pekerjaanmu dengan baik, maka Anda tidak akan salah apapun yang terjadi, bukan? Di mana ponselmu? Ayo, 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 ayo. Saudaraku, kita semua terjatuh 3 kali berturut-turut. Ada terlalu banyak lubang dalam 3 baris. Tidak buruk, bukan? Hai, Tuan Ujiang. Suatu kebetulan, bukan? Guru Dajiang memberitahu Anda kabar baik. Perusahaan telah merekrut kami dan kami akan mulai bekerja besok. Mulai sekarang, Anda dapat melihat Guru Oe setiap hari. 2 gadis bau. Ayo, 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 cepat duduk. Izinkan saya memberitahu kalian berdua, sepulang kerja, kalian berdua merawat mereka dengan baik. Setengah dari pekerjaan Anda sudah selesai. Hahaha. Itu tidak berpengaruh pada kemajuan plot. Maka jangan turun dan menari. Ayolah, siapa yang takut pada siapa? Aku bertanya padamu. Apa jadinya unicorn ketika mencapai kakinya? Es krim.
Temukan sesuatu yang sulit dengan cepat. Sepertinya aku tahu. Bagaimanapun, Anda memberi saya kehidupan di gudang ini. Tuan Su. Gudang itu milikmu. Bisakah kamu menyalakan lampunya? Ini membuatku merasa. Jika Anda benar, besok kita akan pergi ke pegunungan Ural. 5927 saya akan memberi Anda beberapa suara hari ini. Oke, Tuan Su. Tuan Su, bukannya saya tidak menghormati Anda. Aku bilang kalian berdua lelah melakukan ini. Terlalu bengkok untuk panik. Sangat menyenangkan memperlakukan satu sama lain seperti tamu setiap hari. Saya tidak banyak minum anggur revolusioner. Persahabatan murni revolusi dilakukan oleh kalian berdua. Jelas, jelas, jelas. Mengapa? Dia tidak berpikir. Kami bertiga sangat mirip. Trio dari serial TV tertentu. Seorang wanita. Cantik seperti bunga dan anggun dalam temperamen. Pria dengan penampilan rata-rata sangat mampu bertarung. Pria yang sedikit gemuk. Mulut yang sangat kurus. Musim 4 akan segera dirilis. Mungkin kita akan mendapatkan musim kedua juga. Oke, semuanya, berhenti berkelahi. Sepertinya ada sesuatu di sana. Pergi dan lihatlah. Hei, ada ukuran besar. Hahaha, sungguh pengganggu. Sebenarnya aku datang hari ini. Terutama orang-orang dari perusahaan. Aku sangat merindukanmu. Itu. Saya. Aku juga merindukanmu. Ah, hei. Sebenarnya maksudku saya tidak bisa melihat Anda di pintu perusahaan setiap pagi. Saya tidak terbiasa dengan hal itu. Saya tahu ada banyak hal yang Anda tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi kesalahan bisa diperbaiki. Itu kawan yang baik. Sampai jumpa. Masih sangat cantik. Saya merasa lega. Itu. Nona, apakah saya masih bisa datang menemui Anda? Itu seharusnya mungkin. Apakah Anda benar-benar tahu cara menerbangkan pesawat? Sudah kubilang aku tidak menyangka kamu benar-benar menerbangkan pesawat. Saat aku bermimpi tentang kamu dan pesawat. Apa yang terjadi padaku dan pesawatnya? Tidak apa-apa, kendarai saja. Ya, kencangkan sabuk pengamanmu. Berangkat dan bawa aku ke ujung bumi. Oke, Tuan Su.